Jadwal padat nih ya. Kenapa padat? Karena kita udah mulai fokus lagi menjalankan bisnis. Jadi kalaupun kemarin teman-teman ngelihat ada masalah-masalah yang terjadi di komunitas di atas kita, nah sekarang udah saatnya masalah itu dihilangkan. Kenapa? Karena dengan adanya eh, penggabungan tim ya dari tim Forking sekarang ada di Under Sahara, maka harusnya kekuatan kita semakin lengkap dan semakin banyak ya sehingga nanti teman-teman bisa dengan percaya dirinya membentengi mitra-mitra untuk bisa fokus di Best Corporation Syariah dan bisa memberikan support system terbaik untuk mitra-mitra. Kenapa? Karena Best Corporation Syariah ini kan udah ada dari tahun berapa? Dari tahun 2017 ya. Sehingga sebenarnya kita ini tinggal penguatan support system aja. Kalau kita mulai dari nol ya buka perusahaan baru atau daftar bisnis baru, teman-teman sesungguhnya mulai dari minus itu, bukan dari nol lagi, dari minus. Kenapa? Karena perusahaan yang baru ini banyak yang harus disiapin dulu kan. Permasalahannya banyak, teman-teman. Iya, ibarat bayi baru lahir itu akan berusaha belajar ngerondang dulu, belajar ngesot dulu, belajar jalan dulu, belajar ngomong gitu. Sementara Base Corporation ini udah lari, walaupun ada jatuhnya tinggal bangun lari lagi gitu. Jadi kalau saya ya teman-teman semua ketika mau memulai bisnis itu kan tujuannya berhasil kan? Benar nggak teman-teman? Memulai bisnis tujuannya apa? Tujuannya berhasil kan? Sukses kan? Nah untuk tujuan sukses ini maka pilihlah kendaraan yang tercepat untuk berhasil. Jangan untuk tahun ini ya 2025 jangan mau teman-teman semua diajak dari minus, jangan mau. Kenapa? Karena kita udah tahun-tahun akhir ya, tahun-tahun akhir di mana kondisi perekonomian Indonesia yang asalnya bagus gitu ya, sekarang ini udah mulai sedikit ada penurunan terus dari segi inflasinya. Bahkan kabarnya 2030 itu akan ada banyak perubahan. Bagi orang-orang yang nggak bisa berkembang, 2030 itu akan menjadi kehancuran perekonomian bagi orang-orang yang nggak update informasi dan nggak update skill gitu. Karena sekarang aja udah kelihatan ya, kelihatan pasarnya masyarakat Indonesia udah berubah dari pasar offline, dari pasar yang tangible kelihatan menjadi pasar online yang nggak kepegang walaupun bisa terlihat gitu. Karena alur alur distribusinya sekarang ini udah disingkat, udah mulai dari publik bisa jadi langsung ke konsumen dengan adanya media sosial. Mulai dari revolusi industri yang semuanya itu harus ke apa? Harus distribusi normal ya. Dari pabrik harus ke pasar gitu ya, harus ke retail, baru ke masyarakat. Sekarang ini udah banyak terpotong gitu. Bahkan dari pabrik Cina bisa langsung ke pasar Indonesia. Udah bisa langsung ke konsumen dengan adanya marketplace. Bahkan marketplace sudah mulai ditinggalkan dengan adanya sosial media. Ya, dengan adanya sosial media bahkan dengan fenomena TikTok ini nih ya, teman-teman semua kalau nggak bisa update skills, wah udah ketinggalan zaman. Bahkan network marketing sendiri pun kalau nggak bisa terus update skill mitra-mitranya akan ketinggalan zaman. Teman-teman akan hanya berkutit di mencari-mencari mitra dan nggak berhasil sampai titik akhir gitu. Teman-teman hanya ibaratnya hanya jadi orang paling bawah ya kalau bisa buka bisnis konvensional hanya jadi sebatas sales gitu. Sales ada yang kayak nggak ada kalau sebatas jualan produk tok gitu, nggak membangun relasi, nggak membangun jaringan. Tapi kalau sales yang mau upgrade skill, akhirnya punya banyak relasi, dia akhirnya bisa punya perusahaan sendiri, ya itulah sales yang emang berkembang gitu. Sama di bisnis network marketing pun, strata terbawah adalah mitra paling baru yang ngerjain segala sesuatunya, ya berfokus terhadap tindakan dan ikhtiar semata gitu tanpa punya strategi untuk mengembangkan jaringan hanya jualan dan mencari orang tapi nggak punya strategi gimana caranya punya jaringan yang luas untuk membangun sebuah komunitas. Saya nggak mau nih mitra-mitra Sahara ke arah sana. Jadi teman-teman sekarang yang udah di base corporation tugas teman-teman bukan lagi ngebangun perusahaan, ngapain ya, karena kita udah bukan zamannya lagi. Kalau teman-teman bergabung di 2017 ke bawah gitu ya, zaman-zamannya network marketing ini masih, ini saya jujur-jujuran ke teman-teman ya. Saya ini tipe orang yang suka mempelajari segala sesuatunya.
Ya saya tuh lebih suka belajar lebih suka mempelajari dulu sebelum bertindak. Ya, sebelum bertindak. Nah, jadi bertindak itu sesuai dengan ilmu yang saya ketahui gitu ya. Kalau teman-teman memulai network marketing di eranya belum keluar sosial media, YouTube, TikTok, ya belum, masih zaman-zamannya Facebook lah. Itu network marketing murni, door to door konvensional seminar, itu teman-teman ada kemungkinan suksesnya lebih besar. Ya, tanpa ilmu pun ya itu mengajak-ngajak orang seminar bisa. Tapi setelah era beresnya COVID, YouTube mulai naik, TikTok mulai naik ya. Sekarang ini media informasi itu semakin besar, semakin luas, dan orang dapat informasinya semakin cepat. Sehingga sedikit banyak orang-orang tuh lebih cepat pinter dibanding dulu. Dulu itu kan dulu itu sebelum adanya TikTok Live, TikTok konten, teman-teman, mungkin orang-orang yang tahu network marketing itu hanya sebagian kecil aja. Tahu tapi sebanyak yang belum tahu gitu. Dan berita-berita negatif itu nggak cepat tersebarnya gitu. Dan apa yang namanya isu-isu ya itu nggak cepat tersebarnya karena kan hanya berbatas di Facebook gitu ya. Facebook itu kan kebanyakan bukan video, banyak kan yang gampang viral tuh tulisan gitu, koran dan sebagainya, artikel, nggak gampang tersebar luas sebagaimana secepat TikTok. TikTok ini kan era FYP, jadi satu informasi itu bisa cepat tersebar, jadi orang-orang tuh bisa cepat pinter, baik itu pinter dari sesuatu yang positif ataupun yang negatif. Baik itu berita benar ataupun salah gitu. Jadi ada orang-orang pinter itu, pinter dari berita yang benar atau salah ya sama aja, nanti ujung-ujungnya akan menciptakan suatu informasi gitu. Makanya nih kalau di tahun-tahun sebelumnya teman-teman fokus memulai MLM membangun perusahaan, it's okay. Tapi kalau tahun sekarang teman-teman baru memulai membangun perusahaan, berat. Ya, saran saya sih kalau teman-teman pengen berhasil ada di top, segera kuasain best corporation ini seutuhnya. Mulai dari product knowledge, marketing plan, profil perusahaan, semuanya itu wajib, support sistem perusahaan, dan support system yang ada di Sahara. Lalu teman-teman berkembang, fokusnya di mana? Fokusnya segera, ya pertama mungkin di sales, yang kedua di marketing, lalu membangun jaringan. Udah fokus di sana aja, nggak usah mikirin perusahaan. Biar yang mikirin perusahaan itu, ya perusahaannya sendiri. Nanti para founder yang ngasih saran-saran ke perusahaan. Anda yang baru, PR-nya sekarang, ya gimana caranya secepatnya jago jualan, jago membentuk tim, jago membentuk jaringan, lalu akhirnya bisa membuat satu komunitas itu. Kalau pengen teman-teman semua ngerasain uang miliaran. Tapi kalau teman-teman sebatas hanya jadi orang paling bawah doang, pengen ya hanya fokus nyari-nyari orang doang, nggak pernah mau belajar. Gimana sih cara jago jualan itu? Gimana sih cara membentuk tim itu? Gimana sih cara membesarkan komunitas itu? Ya, ya teman-teman akan menjadi mitra yang akan nguntungin yang di atas terus. Ya sama sih kalau teman-teman ketika jadi karyawan kan selalu nguntungin owner ujung-ujungnya kan. Ya, kalau saya sih nggak mau. Kalau saya nih ya, kalau misalnya lima tahun jadi kerja hanya terbatas jadi karyawan, terus jadi staff terus ya, dan saya ngerasa nggak kaya-kaya, saya mah keluar kalau saya. Nah, tapi di Best Corporation ini, ya teman-teman ada tahapan cepat naik berjenjangnya. Saya sampai saat ini saya belum menemuin network marketing yang secara manajerial, secara sistem itu lebih lengkap dibanding PTBS gitu. Jadi PTBS ini udah lengkap ya, baik itu legalitas, produk, ya, semuanya udah lengkap. Tinggal teman-teman fokus. Yang pertama sekali lagi saya ulangi lagi, fokus gimana caranya di awal-awal ya bisa sales, ya bisa menjual, lalu bisa ngajarin mitra, bisa duplikasi, lalu bentuk tim, udah itu bentuk komunitas. Dan nanti insya Allah saya dan para founder akan membantu semuanya. Melalui apa? Melalui Sahara Academy. Ya, siap ya. Teman-teman cukup fokus apa yang ada di pikiran teman-teman, apa yang teman-teman ketahui, lalu salurkan ke mitra-mitra Anda supaya mitra-mitra Anda bergerak sesuai dengan ilmu yang Anda tahu gitu. Karena kan mitra-mitra di bawah ini nggak tahu nih harus kayak gimana. Jangan sampai teman-teman biarin mitra-mitra bergerak sesuai dengan pengetahuannya orang lain yang di luar di komunitas kita. Gitu ya. Makanya rutin di Sahara itu ada Zoom training hampir setiap hari sesuai kelasnya. Jadi yang siap nih ya tahun ini berhasil, coba katakan saya. Teman-teman, kalau saya tanya pengen jadi mitra doang atau pengen jadi seorang mentor dan leader yang punya miliaran gitu. Teman-teman pengennya jadi mitra network marketing atau pengen jadi seorang leader yang emang punya asetnya miliaran. Pengennya jadi apa teman-teman? Pengen jadi mitra aja, sebatas ngeramein tim hore, ya disuruh
disuruh promosi ya promosi, disuruh closing ya closing, ya sebatas dapat bonus sponsor, bonus pasangan, atau pengen jadi seorang leader yang punya komunitas yang teman-teman ini bisa mendapatkan motor, mobil dan rumah, bahkan punya penghasilan puluhan ratusan juta. Pengen yang mana teman-teman semua? Pengen jadi leader kan? Ya, pengen jadi leader, pengen jadi pengusaha di bisnis network marketing kan? Ketika teman-teman tulis coba ketik semuanya ya, pengen jadi mitra atau leader doang atau menjadi seorang leader yang emang berhasil di business based corporation. Kalau mau jadi leader, maka teman-teman dari sekarang, walaupun nih ya, walaupun teman-teman baru memulai, ya, walaupun teman-teman baru memulai, harus berpikir sebagai seorang leader. Leader itu nggak pernah mau mikirin sesuatu yang nggak menghasilkan, ya teman-teman semua. Jadi mulai hilangin pikiran-pikiran yang nggak menghasilkan, baik itu uang maupun ilmu. Paham nggak teman-teman semua? Kalau teman-teman ketemu perdebatan, ketemu video, ketemu tulisan, kalau sekiranya itu nggak akan menghasilkan apapun buat diri kita, baik itu ilmu maupun aset ataupun duit, itu nggak usah teman-teman pikirin. Kan mau jadi leader. Fokus teman-teman adalah masukin tuh asupan-asupan ilmu yang bisa membuat kita berkembang dan masukin asupan-asupan uang yang bisa membuat rekening kita berkembang itu. Fokus ke sana teman-teman. Pengusaha itu kalau nggak cuan nggak akan dipikirin. Jadi kalau pengusaha itu kalau nyari-nyari proyek yang emang cuannya gede, ya makanya kalau saran saya kalau teman-teman pengen jadi leader nih ya, mulai bertindak, belajar, berpikir dari sekarang, kerjain sesuatu yang emang menghasilkan untuk hari besok ataupun untuk masa depan teman-teman semua. Jadi jangan mikirin sesuatu yang nggak menghasilkan. Ini buat diri sendiri dulu nih ya. Kalau sekiranya ini kalau saya pikir ini akan menghasilkan buat keluarga saya, maka kerjain. Ya, selama teman-teman di Best Corporation di komunitas Sahara, nih kalau pengen jadi leader ini mah, karena saya waktu memulai bisnis Best Corporation, yang saya pikirin bukan hal yang di luar tim saya. Yang saya pikirin adalah saya dan tim saya dulu. Ya, saya dan tim saya. Adapun nanti komunitas itu yang akan membentengi teman-teman aja. Yang tempat di mana teman-teman berteduh gitu. Kalau ada pertanyaan, tanya gitu. Yang harus teman-teman pikirin gimana caranya besok ikhtiar teman-teman, apa yang teman-teman pikirin itu berpengaruh terhadap ilmu teman-teman, nih isi kepala teman-teman, dan berpengaruh terhadap isi rekening. Di luar itu nggak usah dipikirin. Di luar itu beneran nggak usah dipikirin. Teman-teman lagi nonton nonton YouTube-nya, nonton TikTok misalnya, lagi bahas masalah politik nggak usah dipikirin dulu. Untuk sekarang, bagi yang punya hutang apalagi, atau rumahnya masih nyicil, nggak usah. Ada yang bahas politik ya, teman-teman akhirnya nonton dulu nih setengah jam, kepikiran, ini harusnya kayak gini nih, nggak usah dulu, ya, nggak usah dipikirin dulu. Apalagi nanti ada yang bahas misalnya bisnis atau marketing lain, teman-teman ikut mikirin gitu ya, wah gimana nih kalau bisnis atau marketing ini bener, wah itu nggak akan jadi leader. Sampai kapanpun teman-teman hanya akan menjadi mitra yang akan terus ya ibaratnya kalau di dalam gembala itu ya teman-teman jadi kambing yang ikuti orang lain aja. Ya, mulai pikirin diri sendiri dan tim di bawah kita. Walaupun teman-teman belum punya tim nih. Kang, saya kan belum punya tim. Udah pikirin diri sendiri sama keluarga dulu. Berarti kita harus melakukan penjualan dan bentuk tim. Itu kalau nggak ada sangkut pautnya dengan proses teman-teman bisa berpromosi, bisa closing, bisa membentuk tim, nggak usah dipikirin apapun itu. Bahkan ketika saya memulai, itu istri saya itu sempat cemburu gitu. Karena ini jujur ya, nanti teman-teman bisa nanya istri saya kalau lagi ketemu nih. Jadi saya itu ketika memulai itu fokusnya itu satu gitu. Gimana caranya saya bisa dikenal? Gimana caranya saya bisa closing? Gimana caranya saya bisa membentuk tim? Di luar itu nggak saya pikirin. Kadang istri saya cemburu. Tapi kenapa sih sekarang itu fokusnya tuh ke handphone terus, ke laptop terus, gak pernah mikirin yang lain. Kata saya tunggu. Nanti hasilnya buat keluarga-keluarga juga. Kalau saya waktu itu nggak mau berkorban waktu, tenaga, pikiran, mungkin rumah ini nggak ada. Mungkin saya masih ngontrak teman-teman semua. Ya, saya pengen ya teman-teman mulai jadi berpikir jadi seorang leader dan fokus terhadap mitra teman-teman masing-masing. Walaupun teman belum punya mitra, fokus terhadap jaringan Anda. Nanti setelah pikiran teman-teman udah fokus, nah mulai doanya pun yang kedua nih, doanya mulai difokusin. Doanya difokusin. Doanya mulai difokusin.
Ya, teman-teman pengennya apa tahun ini? Misalnya saya tahun ini pengen umroh. Ya udah fokus. Ya Allah doa. Saya pengen umroh setiap hari. Wasilahnya PTBS. Ya Allah pengen haji, wasilahnya PTBS. Ya Allah pengen rumah, wasilahnya PTBS. Nanti itu ya, ini saya kasih tahu ke teman-teman. Nanti ketika teman-teman pikirannya udah fokus terhadap ikhtiar yang menghasilkan, doanya udah fokus ya terhadap apa yang teman-teman inginkan untuk kebutuhan keluarga, nanti lihat anda akan mendatangkan orang-orang yang akan bisa membantu Anda. Jadi kita ini, kayak kalau saya kan dari dulu emang mainnya online ya. Saya ini kan nggak bisa ngerubah orang lain sehingga orang lain bisa suka sama saya atau mau bergabung di bawah saya. Karena kan saya nggak ketemu sama orang tersebut. Ya maka yang bisa membuat orang itu bisa daftar ke saya dan mau masuk komunitas saya, mau ngikutin semua SOP saya, itu siapa? Ya Allah. Allah ini kan sesuai prasangka kita. Nah, prasangka ini nih yang gak semua orang punya. Prasangka baik, positif, nggak pernah negatif. Nah, ini yang harus dilatih. Ya, dari sekarang teman-teman. Ketika teman-teman prasangkanya udah baik, udah bagus, fokus, doanya udah fokus, nanti lihat akan ada orang-orang yang akan mensupport teman-teman, yang akan pengen ikut mengembangkan komunitas teman-teman. Tanpa harus teman-teman ngerubah orang tersebut. Ya, kenapa Anda bisa hadir 300 orang dan para founder ada di sini? Karena bukan karena itu bukan karena saya. Oh, karena Kang Algian bukan. Saya tanya ke teman-teman semua. Siapa pemilik telinga teman-teman? Siapa pemilik mata teman-teman? Siapa pemilik hati teman-teman? Bukan saya. Yang milikin semua itu Allah. Makanya ya, yang bisa membuat teman-teman hadir di sini tanpa saya suruh itu cuma Allah. Ya, yang saya latih dari dulu itu cuma prasangka baik dan doa aja. Maka nanti Allah yang akan menggerakkan setiap orang, ya, menggerakkan setiap orang untuk membantu teman-teman semua mencapai impian teman-teman. Apa impiannya? Motor, mobil, rumah, umroh, haji. Kan impian di dunia cuma itu aja sebenarnya. Ya, impian di dunia itu udah kebaca setiap manusia itu. Pengen bisa nikah, pengen bisa punya kendaraan, tempat tinggal yang layak, umroh, haji, di atasnya lagi pengen bangun masjid, pengen punya anak yatim itu. Nggak lebih dari 10, paling itu aja teman-teman semua. Kenapa nggak fokus di situ pikiran teman-teman? Pertanyaan saya, kenapa teman-teman nggak fokus di situ gitu? Dari sekarang coba kalau fokus di situ setiap hari mempelajari gimana caranya dari best corporation cepat punya kendaraan, cepat punya mobil, cepat punya rumah, gimana strateginya. Kalau fokus di situ setiap hari, maka kan dalam satu tahun itu ada 365 hari kan. Kalau teman-teman pikirannya 365 hari fokus di situ, nggak mungkin nggak berhasil. Saya jamin, nggak mungkin nggak berhasil. Nah, kenapa ada mitra yang nggak berhasil? Karena setiap hari nggak berpikir itu. Mungkin mikirin, tapi ya seminggu sekali, sebulan sekali kalau training doang. Ya mungkin mikirin, tapi nggak setiap hari. Kalau saya, jujur nih ya, kalau saya setiap hari, bahkan setiap waktu, sampai detik ini. Sampai detik ini yang saya pikirin, yang tadi saya habis sholat isya, saya doa, ya Allah pengen haji, ya Allah pengen haji satu keluarga. Karena itu yang belum tercapai di saya. Fokus di situ. Terus kalau ada pikiran-pikiran yang nggak relate dengan doa saya, maka nggak saya pikirin. Sebatas tahu tapi nggak saya pikirin teman-teman semua. Paham ya? Teman-teman harus paham ini dan harus dilakukan. Mulai dari sekarang mindsetnya samain kayak saya kalau teman-teman pengen menjadi leader. Ya leader tuh bukan berarti harus jadi orang yang paling kaya, bukan. Yang paling penting impian teman-teman tercapai dan teman-teman bisa membantu semua mitra teman-teman ya mencapai semua impiannya. Emang kita nggak bisa menjanjikan kesuksesan ke setiap mitra kita, tapi kita bisa membantu dan mengarahkan mereka. Toh rizki ujung-ujungnya emang Allah yang akan ngasih. Toh nggak semua orang bisa kaya karena Allah itu maha adil. Pasti ada si kaya, pasti ada yang miskin gitu. Tapi fokus kita, prasangka baik kita, kitalah yang jadi orang kayanya. Kitalah orang-orang yang bisa bermanfaatnya. Dan saya bagi saya nggak mau jadi orang miskin. Saya harus menjadi orang kaya di keluarga saya. Gitu. Bismillah ya. Bismillah nih teman-teman. Nah ini sedikit pembukaan dari saya ya supaya teman-teman semua mulai berpikir positif gitu karena saya pun awalnya emang nggak punya apa-apa rubah ngontrak 2019 masih ngontrak yang nggak bisa bayar kontrakan itu relate banget teman-teman. Kalau teman-teman main ke Purwakarta saya liatin kontrakan saya ya, saya liatin rumah kontrakan saya liatin
pengalaman-pengalaman saya langsung, bahkan jaket ojek online-nya masih di sini, helm helm nge-Grab-nya pun masih ada, teman-teman. Sisa-sisa perjuangan itu masih banyak. Nah, makanya saya pengen teman-teman semua harus ngerasa bahwa apa yang teman-teman alamin pernah dialamin orang-orang sebelumnya dan mereka bisa ngelampauin itu. Kalau mereka bisa, kenapa teman-teman gak bisa gitu? Nah, insya Allah dengan bergabungnya sekarang Mitra Sahara semakin banyak ya dengan bergabungnya Forking. Nah, saya pun akan mulai turun gunung lagi. Kenapa? Karena saya pun akan mengembangkan jaringan lagi ya untuk mengimbangi tim yang baru-baru ini nih. Ya, bagi saya rezeki Allah tuh begitu luas, nggak ada yang namanya persaingan, nggak ada. Teman-teman bisa cek ke pasar deh, itu di pasar itu tukang beras sama tukang beras nempel. Apakah Allah itu nggak adil ngasih rizki? Rizki itu berdasarkan apa? Ya, berdasarkan pasti ikhtiar dan doanya. Walaupun nempel, kalau doa dan ikhtiarnya sama, dia si antar toko beras A atau beras B, rizkinya pasti sama nanti. Ya kalau ikhtiar dan doanya beda, pasti rezekinya beda. Itu yang saya yakinin. Jadi ketika nanti mitra PTBS pun banyak, kalau teman-teman punya kemampuan, punya doa, ya punya ikhtiar yang sungguh-sungguh, pasti rezekinya bisa jadi ngelampauin saya. Ya, bisa jadi ngelampauin saya. Insya Allah.